Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, tanpa basa-basi, mari kita mulai tutorial kali ini. Ya, pertama di sini saya buka CorelDRAW dan saya menggunakan CorelDRAW 2021. Di sini saya sudah mempunyai template ya untuk menyusun kartu vaksinnya agar lebih rapi dan bisa muat lebih banyak. Di sini kita pencet shift dari atas, kemudian shift ke bawah, lalu tarik ke CorelDRAW. Di sini saya akan mengubah warna asli dari bawaan desain ini ya, kartu vaksinnya. Di sini karena saya menggunakan Canon, jadi ada settingan khususnya ya agar membuat warnanya cerah. Kita masuk ke bagian effects, lalu pilih adjust dan kemudian pilih adjustment lab. Oke, setelah masuk di adjustment lab, di sini ada 3 yang harus kita setting ya. Pertama yaitu bagian saturation. Di sini saya menambahkannya menjadi 37, brightness minus 15 dan kontras plus 40. Lalu kita klik OK. Tada. Kelihatan kan aslinya warnanya sekarang berubah menjadi warna yang lebih cerah seperti Instagram ya guys. Kemudian kita klik kanan pada kartu vaksin, lalu pilih power clip inside, lalu klik kiri pada kotak, lalu klik kanan fit contents, lalu pilih fill proportionally. Tada, akhirnya dia sudah mengikuti ukuran sesuai kotak yang sudah kita buat. Lalu lakukan hal yang sama pada kartu yang lainnya. Oke, karena ini ada satu orang yang cuma vaksin satu ya, berarti di balik vaksin kartunya nanti itu kita akan ganti dengan covernya, cover yang sudah didesain khusus. Dan ini semua saya dapatkan dari teman-teman yang baik hati yang mau berbagi lewat channel YouTube-nya dan juga lewat sosmed mereka. Oke, setelah itu kita blok semua yang sudah kita power clip inside ini, lalu kita mirror. Caranya lihat seperti yang saya lakukan ini ya teman-teman. Itu ada di atas, klik mirror, kemudian garis bantunya kita hapus. Pada bagian ini kita ganti none atau non atau tidak ada. Kemudian kita power clip inside satu-satu ini ke kotak yang ada di sebelah kanan. Caranya seperti tadi ya teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke pengaturan printernya lagi ya teman-teman. Caranya seperti yang ada di layar monitor kalian. Pertama kita ganti dulu. Di sini saya menggunakan media plain paper, kemudian print quality-nya kita naikkan jadi high, lalu printer paper size-nya kita pilih custom. Karena ini overlay-nya berukuran 200 x 300, maka saya memasukkan 200 x 305. Oke, kemudian kita masuk di bagian main, lalu di bagian sini manual, lalu klik setting, kemudian bagian normal ini bagian brightness-nya, lihat di bagian brightness normal kita ganti dark, kemudian intensity dan kontrasnya kita naikkan. Lihat di bagian sini ya warnanya ya kan, tambah gelap toh ya. Ini cukup, jangan sampai 50 ya teman-teman, karena itu akan terlalu terang. Kita kasih ke 40 kali ya. Oke, kemudian kita klik oke. Kemudian print preview, karena ukurannya tadi 200-305, maka ini akan lebih sedikit. Kita mainkan dengan anak panah ke atas dan ini siap untuk di print. Nah teman-teman, ini dia namanya kertas overlay dan di sebelahnya itu namanya kertas PVC yang sudah saya potong 2. Nah lihat ya, ini sangat sensitif sekali dengan air ya teman-teman. Dan ini namanya kertas PVC ya teman-teman, agak mengkilat ya karena sebentar nanti akan kita kupas. Bagaimana caranya? Saksikan terus video ini tanpa skip.
Ya, ini adalah bagian yang akan kita kupas ya. Kita harus cek dulu yang mana yang bisa di print dan mana yang tidak, karena jika kita salah print maka kita rugi dua kali, rugi tinta dan rugi kertas. Lihat, bagian yang bisa terkelupas itu adalah bagian yang tidak bisa di print. Kita letakkan dia di bagian belakang ya teman-teman. Ingat, jangan sampai salah ya teman-teman, karena ini sangat-sangat mahal sekali kertasnya guys. Oke, printer berjalan, kita tunggu dengan santuy ya teman-teman. Ingat di video saya yang sebelumnya bahwa jalan menunggu adalah jalan fotokopiku. Oke, setelah itu ingat ya teman-teman, ini sangat penting sekali walaupun sepele. Setelah kita selesai menggunakan printer Canon IP2770 yang sudah diinfus, apalagi menggunakan tinta art paper, maka sebaiknya tabung infusnya yang ada lubang kecil itu seperti di video ditutup ya teman-teman, agar tintanya tidak mengalir terus. Begitu info dari ownernya. Ya, setelah itu kita lanjut kepada kartu vaksin yang sudah kita cetak tadi. Kita rapikan ya teman-teman, agar dia muat untuk dimasukkan ke alat plong nanti. Bagaimanakah penampakan alat plong ini? Nanti kita akan saksikan setelah pemotongan ini selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah itu ini adalah kertas PVC ya teman-teman. Ingatkan yang tadi ya, di sini kita kupas bagiannya, lalu kemudian nanti akan kita tempelkan ke kertas PVC ini ya. Ingat teman-teman, kita harus hati-hati saat mengelupasnya, karena ini bisa saja robek dan terus kita harus kelupas lagi. Seperti ini, kita harus hati-hati agar satu kali kelupas ya teman-teman ya. Oke teman, setelah berhasil dikupas, kita ambil kertas overlay yang sudah kita print dan kita gunting tadi. Lihat ini, di sini ada dua sisi ya teman-teman. Kita akan tempelkan ini di kertas PVC yang sudah kita kupas. Caranya bagaimana? Tentu saja yang ditempel adalah yang paling terang, yaitu kertas yang dicetak tadi ya teman-teman. Ini yang kita print mirror. Ini dia cerah sekali warnanya guys. Itulah kelebihan tinta paper Canon, dan disetting di printernya jadi lebih terang lagi ya teman ya. Lalu kemudian kita tempel. Ingat teman-teman, di sini tempelnya harus hati-hati sekali ya, karena jika tidak presisi dengan kertas PVC-nya, maka dia akan sulit sekali untuk dilepas apabila sudah terlanjur menempel. Di sini saya menggunakan apalagi namanya ini, kain ndak busuk ya teman-teman ya, tapi ndak busuk-busuk amat, karena cuma buat ngelap PVC. Di sini saya menggunakan ini karena jari-jari saya ini selalu berkeringat teman-teman ya. Oke, dilihat di sini sudah sangat presisi sekali ya. Oke, selanjutnya kita masukkan di alat plong. Ini dia yang namanya alat plong ID card, atau lebih dikenal sebagai pemotong ID card. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita memotong yang sudah kita tempeli tadi ya, yaitu ini bagian sisi keduanya ya. Kita tidak perlu menempelkannya di kertas PVC untuk yang kartu vaksin keduanya. Kenapa? Karena itu vaksin pertamanya nanti sisi sebaliknya akan kita kelupas lagi ya teman-teman. Lihat ini agar lebih presisi lagi hasilnya, agar tidak melenceng kiri kanan atas bawah depan belakang, maka di sini kita harus sangat hati-hati sekali ya teman-teman ya. Setelah semuanya presisi, maka hal terakhir yang akan kita lakukan adalah menarik tuasnya, lalu plong. Oke teman-teman, di sini kalian lihat, di sini saya sudah berhasil memplong semuanya. Lalu terakhir adalah kita kupas lagi sisi sebaliknya dari vaksin pertama yang sudah kita tempel di kertas PVC. Lalu kita ambil vaksin keduanya,
kita tempel di belakangnya. Ingat, proses penempelannya juga haruslah sangat hati-hati, karena jika sudah menempel maka akan sangat sulit sekali dilepaskan. Dan apabila pun juga ikut terlepas, tulisannya akan sudah menempel, dan itu sangat-sangat menjengkelkan sekali. Kenapa? Karena saya selalu kena kasus seperti itu dan membuat saya rugi Rp10.000. Kalian bisa lihat di sini saya sangat kesulitan sekali. Padahal ini adalah hal yang sangat-sangat mudah. Tapi karena keterbatasan saya, yaitu jari-jari saya yang suka sekali mengeluarkan cairan. Tuh lihat, kumis saya pun sampai mengeluarkan cairan. Di sini saya sangat-sangat kesal sekali pemirsa. Kenapa? Karena penyakit ini sungguh-sungguh terlalu merepotkanku saat bekerja. Oke, di sini saya lap-lap manja dulu ya, karena ya biar menempel sih. Oke, lihat teman-teman, sudah sangat rapi sekali ya kan. Oke, proses terakhir yang sangat terakhir adalah kita laminating ya guys. Ingat, pencet on untuk sealing dan hidupkan mesin laminatingnya. Di sini saya hanya menggunakan suhu sebesar 105 derajat Celcius. Ingat, 105 derajat Celcius, karena jika terlalu panas nanti PVC-nya akan melengkung. Oke, kita tunggu sampai lampu hijau ini menyala. A few moments later. Sudah menyala dan kita masukkan kartunya. Ingat, prosesnya harus hati-hati teman-teman, jangan sampai kartunya bengkok ke bawah. Karena jika bengkok ke bawah maka dia akan lari masuk ke dalam dan mengakibatkan mesin berasap, mengeluarkan energi yang sangat berbahaya, dan bisa saja itu terbakar teman-teman. Kenapa saya banyak bicara ya? Oh iya teman-teman, di sini saya melakukan proses laminating sebanyak 2 kali depan belakang. Kenapa? Agar proses penempelannya benar-benar rapat. Oke, setelah proses laminatingnya selesai, kita biarkan dulu beberapa detik agar dingin. Dan jangan lupa matikan alat laminatornya teman-teman ya, agar tidak terjadi kebakaran. Kemudian saya pamer dulu ya, ini adalah kartu vaksinnya tanteku, dan ini adalah lakban milik saya dan gunting milik istri saya. Oke, hal pertama kita potong dulu lakban ini. Lakbannya sudah robek guys. Oke, kita ganti dengan yang lebih cantik. Oke, kita gunting pelan-pelan dengan manja. Lalu kita ambil kartu vaksinnya pelan-pelan. Ambil woi. Ya, terus kita pelan-pelan, lihat guys, lihat ya. Di sini saya mengupasnya dengan sangat hati-hati sekali karena takut akan merusak keindahan ini. Oh ya Allah, cantik sekali guys. Ya teman-teman, karena saya sudah capek bicara, seperti inilah hasil akhirnya teman-teman. Cantik bukan? Ingat, sekecil apapun usahamu, kau tetaplah bosnya guys.